Bab 156, Tunggu. Setelah mengedarkan energi tempurnya, Grim menyadari bahwa luka-lukanya telah sembuh secara ajaib. Dia membuka matanya dan melihat Merlin dan yang lainnya berdiri di depannya dengan wajah khawatir. Dia tidak bisa menahan senyum. Barang bagus. Saya sudah pulih dari semua cedera saya. Merlin dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Merlin bahkan berkata, "Kamu sudah benar-benar pulih. Anda melukai meridian Anda." "Tidak apa-apa." Clint mengangguk. Buah persik iblis ini sungguh menakjubkan. Sepertinya kita harus menggunakan beberapa itu dengan lebih hemat. Zhao Hai dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Hijau berdiri dari tempat tidur dan melihat ke arah kepadatan. "Tuan Muda, bagaimana pengaturan para budak? Kali ini, mereka kembali keluar angkasa, saya khawatir mereka tidak akan terbiasa." Zhao Hai mengangguk. Para budak sudah terbiasa dengan kehidupan di luar dunia. Mereka mempunyai kamar sendiri dan kekayaan sendiri yang mereka hargai. Sekarang setelah mereka kembali ke dunia nyata, semangat mereka menjadi rendah. "Keluarga Versailles, tunggu saja," kata Clint dingin. "Suatu hari nanti, saya pasti akan mengembalikan apa yang telah Anda berikan kepada kami." Zhao Hai dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kebencian. Klan Versailles sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Mereka sebenarnya telah menyewa ahli peringkat 9 untuk menanganinya, dan mereka bahkan ingin menyingkirkan mereka sepenuhnya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa keluarga Versailles lebih bermasalah daripada mereka, terutama Caesar. Caesar tidak pernah berpikir bahwa Grim masih akan melarikan diri bahkan setelah dia meminta bantuan ahli tingkat 9. Tidak apa-apa jika Beauvais membunuh Grim dan yang lainnya kali ini, tetapi jika dia gagal membunuh mereka, keluarga Versailles akan mendapat masalah. Meskipun Grim tidak mungkin menjadi pesaing tingkat 8 setelah Beauvais melukainya, Merlin tetaplah pesaing. Terlebih lagi, dia adalah penyihir level 8. Jika Merlin dan yang lainnya datang langsung ke keluarga Versailles, mereka tidak akan takut. Namun, mereka takut Merlin dan yang lainnya akan menyerang mereka dari belakang. Keluarga Versailles memiliki banyak bisnis di benua itu, dan mereka juga memiliki karavan dagang. Setiap tahunnya, mereka mengirimkan beberapa keturunannya untuk berlatih. Jika Merlin dan yang lainnya benar-benar ingin membalas dendam, mereka akan menyerang orang-orang ini, dan kerugian mereka akan sangat besar. Mereka tidak mungkin mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat 8 untuk melindungi orang-orang ini. Mereka tidak memiliki banyak pembangkit listrik tingkat 8. Caesar sangat kesal sampai mati. Dialah yang mengusulkan rencana ini, dan kini dianggap gagal. Jika Beauvais bisa membunuh Merlin dan yang lainnya, itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa, maka rencananya akan gagal total. Namun, Beauvais juga merasa situasinya sangat rumit. Ketika dia tiba di kastil Gunung Besi, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia berjalan mengitari Gunung Besi dan masih tidak menemukan siapapun, yang membuat Beauvais sangat aneh. Semua pembangkit tenaga listrik level 9 punya masalah. Setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, mereka suka menggunakan akal ilahi mereka untuk menjelajahi tempat itu. Perasaan ilahi adalah unik bagi pakar level 9. Baik itu seorang pejuang atau penyihir, begitu mereka mencapai level 9, mereka akan mampu menghasilkan perasaan ilahi. Orang-orang sebelum level 9 paling banyak dapat menggunakan indera ketuhanan mereka untuk melihat ke dalam tubuh mereka sendiri. Tetapi begitu mereka mencapai level 9, mereka dapat melepaskan indera ketuhanan mereka dan menggunakannya untuk mendeteksi sesuatu. Indera ketuhanan seorang ahli tingkat 9 yang normal dapat mencakup 1 km dari Fang Yuan, tetapi ketika seorang penyihir mencapai tingkat 9, perasaan keilahian mereka akan lebih kuat daripada perasaan kesatria tingkat 9. Itu bisa mencakup hingga 3 km dari Fang Yuan. Ketika dia tiba di kastil Gunung Besi, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya. Tentu saja, dia tidak menemukan apapun. Kemudian dia kembali ke kastil Gunung Besi dan tidak menemukan siapapun. Seorang tentara bayaran mungkin bisa mengetahui dari ketebalan debu bahwa Zhao Hai dan yang lainnya baru saja meninggalkan kastil Gunung Besi. Namun, Beauvais tidak memahami hal ini. Selain berkultivasi, dia menghabiskan seluruh hidupnya membunuh orang. Biasanya, dia baru membunuh orang setelah keluarganya memberinya informasi. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang hal ini. Dia hanya melihat bahwa tidak ada seorang pun di kastil besi, jadi dia terbang ke Gunung Besi untuk mencari mereka.
Tentu saja, dia tidak bisa mencari gunung besi sedikit demi sedikit seperti orang lain. Sebaliknya, ia terbang melintasi gunung besi dan menyapunya dengan kesadaran spiritualnya. Ketika dia tidak menemukan seorang pun di sana, dia terbang. Oleh karena itu, dia tidak menemukan para nisya itu di ngarai. Bahkan jika dia mengenalinya, dia tidak akan mengenalinya. Karena dia tidak dapat menemukan Zhao Hai dan yang lainnya, Bo Fei tidak pergi ke rawa mayat untuk menyelidikinya. Sebaliknya, dia berbalik dan terbang kembali. Meskipun Bo Fei tidak tahu banyak tentang dunia, kesetiaannya kepada keluarga Versailles tak terkatakan. Karena dia tidak dapat menemukan Zhao Hai dan yang lainnya, dia ingin kembali dan memberitahu keluarganya. Meskipun Zhao Hai dan yang lainnya menyadari bahwa Bof telah pergi, mereka bersembunyi di dalam medium dan tidak berani keluar. Mereka tidak tahu apakah Bof masih berada di kastil Iron Mountain. Jika dia masih di sana, mereka akan ketahuan begitu mereka keluar. Jadi, Zhao Hai memutuskan untuk tetap berada di medium untuk sementara waktu. Namun, perdagangan Zhao Hai dengan keluarga Versailles tidak berhenti, dia juga tidak menaikkan harga. Dia tahu ini bukan waktunya menaikkan harga. Jika harga naik, keluarga Versailles akan datang dan mencari masalah dengan mereka. Mereka tidak takut, tapi tidak untuk Laura. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Laura, mereka memutuskan untuk berdagang dengan keluarga Versailles secara normal. Namun, suasana hati Caesar sedang tidak baik. Dia duduk di kantornya dengan dokumen di mejanya, tapi dia sedang tidak mood untuk mempedulikannya. Kemarin, dia sudah merencanakan semuanya. Selama Bof membunuh Grimm, dia akan mengirim ahli tingkat 8 di keluarganya ke hutan belantara Blackheart untuk membunuh Merlin dan yang lainnya. Kemudian, masalah ini akan dianggap selesai. Dia juga akan mendapat dukungan dari sebagian besar tetua netral di keluarganya, dan posisinya sebagai tetua yang hebat akan lebih stabil. Namun, dia tidak menyangka Grimm membawa alat sihir kuno dan melarikan diri. Meskipun dia belum pernah melihat orang menggunakan alat sihir kuno, dia tidak mungkin salah dengan perkataan Bof. Sekarang, dia hanya berharap Bof berhasil menemukan Merlin dan yang lainnya dan membunuh mereka. Kemudian, dia akan punya cara untuk memperbaiki situasi. Caesar duduk di sana dengan linglung, berharap Bof akan segera kembali dan membawakan kabar baik untuknya. Dia sudah merasa bahwa tetua kedua dan ketiga telah mengubah cara mereka memandangnya setelah Grimm melarikan diri. Caesar mengerti maksudnya. Tetua kedua dan tetua ketiga sedang menunggunya melakukan kesalahan. Jika Bof gagal menghancurkan keluarga Buddha kali ini, hari-hari baiknya akan berakhir. Memikirkan hal ini, Caesar menjadi semakin jengkel dan berteriak, "Putri Biru, masuk." Putri Biru tertegun sejenak, tapi dia tetap masuk dan membungkuk kepada Kaisar. "Tetua pertama, apa perintahmu?" Caesar memandangi sosok Anggun Lanji yang tersembunyi di balik jubah ajaibnya. Matanya dipenuhi dengan keinginan. "Kemarilah." Lanji sudah lama bersama Caesar. Dia sangat mengenalnya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan hanya dengan melihat matanya. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia tersenyum dan mendekatinya. Pada hari ini, keluarga Versailles tidak tampak berbeda dengan orang luar. Tetapi semua orang di keluarga tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Semua orang menunggu Bo Fei. Jika operasi Bo Fei berhasil, tidak ada hal besar yang akan terjadi pada keluarga Versailles. Namun, jika Bo Fei gagal, akan terjadi badai di keluarga Versailles, dan tingkat kekuasaan keluarga Versailles akan diubah. Semua orang di keluarga Versailles sedang menunggu berita tersebut, begitu pula kekuatan besar lainnya di kota Caesar. Mereka menunggu kabar yang sama dengan keluarga Versailles, yaitu tentang Bab He. Kekuatan klan besar tidak boleh diremehkan. Mereka memiliki mata dan telinga di dalam klan Versailles. Jika sesuatu yang besar terjadi di dalam klan Versailles, mereka pasti mengetahuinya. Inilah mengapa ada pepatah yang beredar di seluruh benua, pejabat tinggi tidak punya rahasia. Artinya, jika Anda berada di posisi tinggi, Anda tidak akan memiliki privasi apapun. Tentu saja, ini hanya relatif terhadap orang lain yang menduduki posisi tinggi. Warga sipil biasa tidak akan mengetahui urusan para pejabat tinggi tersebut. Laura sedang duduk di ruang belajarnya dengan wajah cemberut. Nicole berdiri di belakangnya seperti biasa, dan Kun duduk di seberangnya dengan wajah cemberut. Mereka bertiga terdiam. "Penjaga!" Lola berteriak setelah beberapa saat.
Seorang pelayan dari luar segera berlari masuk dan membungkuk pada Laura. "Nona, apa pesananmu? Apakah masih belum ada kabar dari keluarga Versailles?" Lola bertanya. Pelayan itu menundukkan kepalanya. "Ya, belum ada kabar. Bob belum kembali." Laura mengangguk dan melambaikan tangannya. Pelayan itu membungkuk dan pergi. Laura menoleh ke Kun Seng dan berkata, "Kakek Kun Seng, menurutmu apa yang dipikirkan klan Versailles? Mengapa hal seperti itu terjadi saat ini? Itu mungkin mempengaruhi rencana kita." Kun Seng tersenyum pahit. "Apalagi yang bisa terjadi? Kebanggaan seorang bangsawan agung, dan cara mereka menangani sesuatu. Semua orang di benua ini tahu bagaimana keluarga Versailles memperlakukan keluarga Buddha. Kali ini, kudengar kepala pengurus keluarga Buddha telah mencapai puncak peringkat 8. Jika dia berhasil menerobos suatu hari nanti, itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Versailles, jadi mereka ingin mencari alasan untuk membunuhnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan membawa alat sihir kuno, dan dia berhasil melarikan diri. Tidak apa-apa jika operasi Bob berhasil, tapi jika gagal, keluarga Versailles akan mendapat masalah, dan rencana kita pasti akan terpengaruh." Laura berdiri dengan kesal dan berkata, "Orang-orang ini benar-benar. Keluarga Buddha sudah dalam masalah, dan mereka masih memukul mereka ketika mereka sedang terpuruk. Mereka datang untuk membatalkan pertunangan, tapi mereka tetap ingin menghancurkannya. Mereka telah menimbulkan masalah besar. Jika keluarga Versailles benar-benar mengalami perselisihan internal karena hal ini, mereka tidak akan punya waktu untuk mengkhawatirkan masalah pangan. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar itu akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, dan kemungkinan besar harga pangan akan naik lagi." Kun Seng tersenyum pahit. "Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Jika operasi Bob berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, kita harus memikirkan cara lain. Ngomong-ngomong, Nona, saya pikir kita harus pergi dan memberitahu Tuan Zhao Hai terlebih dahulu, bukan?" Lola menggelengkan kepalanya, "Mari kita tunggu sebentar. Kami akan menunggu sampai keluarga Versailles mendapat kabar konkret. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak akan mempengaruhi Tuan Zhao Hai." Kun Seng menghela nafas. "Kasihan sekali keluarga Buddha. Saya khawatir mereka tidak akan dapat melarikan diri kali ini. Bagaimanapun, Bob adalah pakar kelas 9. Bab 157, Pemberitahuan." Lola menghela nafas dan berkata, "Keluarga Buddha benar-benar dirugikan. Apa yang bisa diketahui oleh keluarga bangsawan kecil? Mereka melakukan apapun yang raja minta. Mereka tidak pernah berasumsi. Mereka secara tidak sadar mendorong diri mereka ke sisi yang berlawanan dari semua bangsawan. Bukan karena keluarga Buddha tidak mengerti," kata Kun Seng. "Hanya saja mereka melakukannya atau tidak, mereka akan mati." Itu adalah raja lama Kekaisaran Arkas yang meremehkan kekuatan para bangsawan tua. Lola berkata, "Tuan muda keluarga Buddha sungguh tidak beruntung. Kudengar meskipun tuan muda bernama Adam sedikit pesolek, dia tidak jahat. Dia sengaja meminum air ketiadaan. Jika bukan karena 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dalam keluarga, saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Saya pikir ketika mereka pergi ke Gurun Hitam, dia masih belum sadarkan diri. Saya khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini." Kun Seng mengangguk dan berkata, "Kekuatan tingkat 9 tidak meratakannya. Kudengar Grim juga terluka. Hanya dengan 1 serangan, dia melukai ahli puncak level 8. Memang ada perbedaan antara level 8 dan level 9. Lola menjawab, "Ya, saya mendengar dari Bob bahwa kali ini Green terluka parah. Bahkan jika dia pulih, levelnya akan turun. Kali ini, bahkan jika keluarga Versailles gagal membunuh Hijau, mereka akan kehilangan tangan keluarga Buddha." Kun Seng menghela nafas. "Ini adalah kekuatan. Jika keluarga Buddha memiliki petarung peringkat 9, mereka akan resmi menjadi bangsawan agung. Tidak ada yang berani memperlakukan mereka seperti ini. Status seorang bangsawan agung di benua itu bergantung pada 2 aspek. Salah satunya adalah warisan. Durasi warisan berarti Anda memenuhi syarat untuk menjadi bangsawan agung. Yang lainnya adalah kekuatan. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa dianggap sebagai bangsawan agung meski warisannya belum lama. Kekuatan ini tidak bisa diukur dengan uang. Itu tergantung pada apakah ada pembangkit tenaga listrik peringkat 9 di keluarga Anda.
Bisa dikatakan metahuman level 9 tidak hanya mewakili kekuatan, tapi juga faksi. Jika metahuman level 9 dibandingkan dengan sesuatu di bumi, itu akan seperti bom nuklir. Itu adalah pencegah, tapi jarang digunakan. Laura memandang Kun Sheng dan berkata, "Kakek Kun Sheng, berapa banyak seniman bela diri tingkat 9 yang memiliki keluarga Makidel? Kami telah membentuk aliansi dengan Tuan Xiaohai, tapi dia paling banyak hanya berada di peringkat 8. Bisakah dia benar-benar membantu kita?" Kun Sheng tersenyum dan berkata, "Kuot, tentu saja kita bisa. Jangan mengira bahwa para penyihir dari keluarga penyihir itu sangat mengesankan. Faktanya, hanya ada 2 ahli peringkat 9 dalam keluarga. Apalagi kedua orang ini telah berlatih mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan bertarung sama sekali. Ada banyak ahli peringkat 8 dalam keluarga, tetapi Tuan Xiaohai adalah penyihir hitam peringkat 8. Tidak ada yang mau memprovokasi dia. Selain itu, ia memiliki 2 pengikut yang kuat. Klan tidak akan berani menyentuh kita dengan mudah." Lola mengangguk. Setelah perkataan Kun Sheng, dia menyadari bahwa dia tidak lemah lagi. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 bahkan bisa membentuk keluarga kecil di daratan. Dengan pemikiran itu, Laura merasa senang. Dia lalu berkata pada Kun Sheng, "Kuot, kakek Kun Sheng, bisnis kami berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Saya sedang berpikir untuk menghubungi Pak tentang pabrik pengolahan daging setelah badai ini selesai. Tuan sepertinya sedang membutuhkan uang." Kun Sheng menganggukkan kepalanya, "Kita memang harus menyelesaikan masalah ini. Tuan telah banyak membantu kami. Jika bukan karena Tuan, kami akan kesulitan bertahan hidup di Kadipaten Versailles." Laura juga mengangguk. Meski masalah pangan sepertinya tidak berdampak besar, namun tetap saja sangat penting bagi Laura dan yang lainnya. Jika mereka tidak mendapatkan makanan dari Xiaohai kali ini, mereka tidak akan punya makanan untuk dijual. Ketika harga pangan naik, warga sipil akan kesulitan makan. Permintaan kebutuhan sehari-hari akan menurun, dan toko bunga lili laba-laba merah pasti akan terpengaruh. Apalagi, ketika para pedagang besar bersiap menaikkan harga pangan, mereka tidak melakukan hal serupa. Sebaliknya, mereka berusaha membujuk para pedagang untuk tidak menaikkan harga juga. Hal ini secara tidak langsung telah menyinggung perasaan para pedagang. Jika para pedagang berhasil, mereka pasti akan menekan Laura dan yang lainnya. Bahkan jika mereka tidak menyerang Laura dan yang lainnya secara langsung, mereka akan menekan bisnis mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa tinggal di Kadipaten Versailles. Selain itu, Laura ingin meminjam kekuatan Xiaohai. Oleh karena itu, dia berterima kasih dan menghormati Xiaohai. Kekuatan Xiaohai lebih kuat dari miliknya, dan dia mendapat dukungan dari wilayah yang luas. Laura bahkan lebih peduli dengan urusan Xiaohai. Kun memandang Laura dan tersenyum. "Juga, bukankah Tuan Xiaohai menginginkan benih tanaman ajaib? Saatnya kita mulai bersiap." "Oh benar, kita juga harus memberi Tuan Xiaohai beberapa binatang ajaib yang mudah didapat. Meskipun dia punya uang sekarang, dia seharusnya bisa menerima hal-hal ini." Lola mengangguk. "Oke, kalau begitu kita akan melakukannya sekarang." "Serius, kalau bukan karena ini, kita pasti sudah melakukannya sejak lama." Setelah mengatakan itu, Laura memanggil seseorang dan menyerahkan tugasnya. Pengaruh Laura di Kadipaten Versailles tidaklah kecil. Sekarang dia bekerja sama dengan keluarga Versailles, dapat dikatakan bahwa statusnya di Kadipaten Versailles sangat tinggi. Bahkan keluarga Versailles akan memberinya muka. Seluruh Kasa City tampak tenang di permukaan, namun kenyataannya penuh dengan arus bawah. Semua orang menunggu kabar Beauvais, dan keluarga besar juga melakukan persiapan secara rahasia. Jika Beauvais membawa kabar baik, mereka harus jujur. Jika Beauvais gagal menyelesaikan tugasnya, mereka tidak akan bersikap sopan. Perusahaan dagang besar ini tidak takut dengan klan Versailles. Klan Versailles tidak akan berani mengirimkan petarung peringkat 9 untuk menghadapi mereka. Bagaimanapun, mereka mendapat dukungan dari klan besar di belakang mereka. Jika klan Versailles benar-benar berani mengirimkan kombatan peringkat ke-9 untuk menghadapi mereka, klan mereka juga dapat mengirimkan kombatan peringkat ke-9 untuk menghadapi klan Versailles. Saat itu, yang akan menderita adalah klan Versailles. Harus dikatakan bahwa Kekaisaran Kaisar telah terlalu lama memerintah klan Versailles. Kadipaten Versailles adalah wilayah mereka, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan.
Hal ini menyebabkan dia menjadi sombong. Dia berpikir bahwa selama dia menyewa pembangkit tenaga listrik peringkat ke-9 untuk mengambil tindakan, dia akan mampu mengintimidasi perusahaan perdagangan besar. Namun, dia lupa bahwa perusahaan perdagangan besar juga memiliki pembangkit tenaga listrik peringkat ke-9 yang bertanggung jawab. Jika dia benar-benar berani menggunakan pembangkit tenaga listrik peringkat 9 untuk menghadapinya, mereka tentu saja tidak akan sopan. Hari itu berlalu dengan damai. Hari kedua masih damai karena Bob belum kembali. Semua orang menunggu dengan tenang. Siang hari di hari ketiga, Bob akhirnya kembali. Zhao Hai, yang sedang mengamati situasi keluarga Versailles di dimensi tersebut, segera melihat Bob. Bob baru saja mendarat di halaman keluarga Versailles. Tempat ini tidak jauh dari tempat Grimm memasuki dimensi terakhir kali, jadi Zhao Hai bisa melihatnya. Begitu Bob kembali, semua orang terkejut. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan besar di seluruh kota Kasa merasa gugup untuk sementara waktu. Caesar, yang mendapat kabar itu, bergegas ke halaman secepatnya. Bob juga bingung. Setelah dia mendarat di halaman, dia tidak bergerak tetapi hanya berdiri diam di sana. Begitu Caesar memasuki halaman, dia melihat Bob. Dia dengan cepat menyapanya dan membungkuk padanya. "Salam, tuanku. Apakah kamu sudah menemukan orang-orang dari keluarga Buddha?" Dia bertanya. Caesar juga mengetahui sifat Bob. Tidak ada gunanya bersikap sopan padanya. Selama Anda menanyakan apa yang ingin Anda ketahui, Bob dengan sendirinya akan memberitahu Anda. Bob menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Tidak ada jejak keluarga Buddha di seluruh hutan belantara Tanah Hitam, bahkan di Iron Mountain. Saya kembali untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak menemukannya. Anda harus bersiap. Saya akan menjelajahi rawa mayat busuk. Jangan mencari saya jika Anda membutuhkan hal lain." Setelah mengatakan itu, sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Meski Bob telah menghilang, wajah Caesar berubah jelek. Dia tidak menyangka Bob tidak bisa menemukan keluarga Buddha. Ini benar-benar berita buruk baginya. Hampir di saat yang bersamaan, keluarga besar lainnya juga menerima kabar tersebut. Bagi mereka, berita ini adalah berita terbaik yang pernah ada. Namun, mereka tidak serta-merta menaikkan harga gabah tersebut. Sebaliknya, mereka segera mengirimkan orang untuk menghubungi tetua kedua dan ketiga keluarga Versailles. Tetua kedua dan ketiga keluarga Versailles telah bertarung dengan tetua agung untuk mendapatkan kekuasaan. Ini bukanlah berita baru bagi keluarga besar karena hampir semuanya berada dalam situasi yang sama. Mereka mencari sesepuh kedua dan ketiga dengan harapan dapat mendukung mereka saat ini agar bisa bersiap menaikkan harga pangan. Meskipun hal ini tampak sedikit kontradiktif, mereka menaikkan harga makanan untuk berurusan dengan keluarga Versailles. Jadi mengapa mereka mendukung tetua kedua dan ketiga? Faktanya, ini juga normal. Demi kekuasaan, orang bisa mengorbankan banyak hal. Tetua Agung telah memerintah keluarga Versailles selama bertahun-tahun, dan kekuatannya adalah yang terbesar di keluarga itu. Jika tetua kedua dan ketiga ingin menggunakan kejadian ini untuk menjatuhkan tetua agung, tidak mungkin mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka harus bergantung pada kekuatan eksternal, dan keluarga besar tersebut akan menjadi kekuatan eksternal yang kuat. Wajah Laura dipenuhi kekhawatiran saat mendengar berita itu. Dia tahu bahwa keluarga Versailles akan segera menghadapi badai, dan dia saat ini berada di tengah-tengahnya. Untuk bersaing memperebutkan tahta, segala cara akan digunakan. Kali ini, kesalahan tetua agung telah memberikan pukulan besar pada prestisenya. Namun tidak mudah untuk menggoyahkan fondasi tetua agung. Penatua agung telah mampu memerintah keluarga Versailles selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami memiliki kemampuannya sendiri. Tetapi sekarang juga merupakan saat ketika penatua agung berada dalam kondisi terlemahnya. Pada saat ini, jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh sesepuh agung, maka dia akan berada dalam masalah besar. Saat ini, satu-satunya masalah yang tidak bisa diselesaikan adalah masalah makanan. Demi tahta, musuh-musuh tetua agung mungkin menyumbangkan sebagian kepentingan keluarga mereka dan bekerja sama dengan para pedagang besar untuk menaikkan harga makanan. Jika sesepuh agung tidak dapat menyelesaikan masalah setelah kenaikan harga, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk memecat sesepuh agung itu dari jabatannya. Mengenai hidup dan mati warga sipil setelah kenaikan harga, orang-orang yang menduduki posisi lebih tinggi tidak akan peduli sama sekali. Di mata mereka,
kekuasaan jauh lebih penting daripada nyawa warga sipil. Bab 158, Orang yang Terlupakan. Laura mondar-mandir di ruang belajar dengan nyaman. Baginya, Bob telah menyampaikan berita terburuk yang mungkin terjadi. Dia mengasihani keluarga Buddha, tetapi sekarang Bob gagal menyelesaikan misinya, itu jelas merupakan kabar buruk baginya. Itu berarti keluarga Versailles mungkin mengalami kerusakan internal. Jika bukan karena ini, keluarga Versailles akan berada dalam kekacauan di lain waktu. Namun, saat ini benar-benar masalah hidup dan mati. Hal ini tidak hanya berdampak pada keluarga Versailles, tetapi juga jutaan keluarga sipil di Kadipaten Versailles. Kun Seng mengerutkan kening saat dia duduk di ruang kerjanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Mereka ingin terlibat tetapi jika tidak melakukannya dengan baik, mereka akan terjebak di pusaran air ini dan semakin tenggelam di dalamnya. Baca bab terakhir di nov.com saja. Tapi masalahnya, jika mereka tidak ikut, selama ada hasil, merekalah yang pertama-tama menderita. Jadi, mereka hanya bisa berpartisipasi. Namun partisipasi berbeda dengan partisipasi. Waktu dan metode partisipasi adalah yang paling penting. Jika peluang, cara, dan metodenya tepat, mereka tidak hanya dapat melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Saat ini, seorang pelayan berlari masuk dari luar dan membungkuk kepada Laura. Nona muda, kami baru saja menerima kabar bahwa keluarga Sinya dan beberapa keluarga besar lainnya sudah pindah. Namun, mereka tidak menaikkan harga pangan tersebut. Sebaliknya, mereka mengirim orang untuk menghubungi tetua kedua dan ketiga dari keluarga Versailles. Lola mengerutkan kening, memutar tangannya, dan berkata, "Kuat, turun dan melanjutkanmu. Jika ada informasi baru, segera beritahu saya." Pelayan itu membungkuk dan pergi. Laura menoleh ke Kun Seng dan bertanya, "Kakek Kun Seng, apa yang Sinya dan yang lainnya coba lakukan? Mungkinkah mereka ingin membantu tetua kedua atau tetua ketiga menuju puncak?" Kun Seng mengangguk dan berkata, "Sepertinya begitu. Jika tetua kedua atau ketiga benar-benar membentuk aliansi dengan mereka, mereka bahkan bisa menyerah pada kenaikan harga pangan kali ini. Selama mereka dapat membantu salah satu dari dua tetua untuk naik ke posisi tersebut, mereka akan menerima dukungan penuh dari tetua tersebut. Pada saat itu, mereka akan mampu mendominasi seluruh pasar di Kadipaten Versailles. Orang-orang ini sangat cerdik." Lola mengerutkan kening dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu seperti ini saja, kan? Bukankah itu terlalu merugikan kita?" "Tunggu." Mata Kun Seng berbinar. "Tentu kita tidak bisa menunggu begitu saja, itu hanya akan membuat kita semakin pasif. Pada akhirnya, kita mungkin akan tersingkir oleh mereka. Jangan berharap mereka berterima kasih kepada kami hanya karena kami membantu keluarga Versailles mengatasi masalah pangan. Percuma saja. Orang-orang itu tidak akan peduli apakah Anda membantu mereka atau tidak. Asal manfaatnya cukup, semuanya bisa dijual. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghubungi seseorang dari keluarga Versailles. Kita harus mendukungnya, meskipun dia tidak bisa naik tahta. Kita juga perlu membiarkan dia bersuara di klan Versailles. Hanya dengan begitu kita dapat mempertahankan bisnis kita." Laura tertegun dan bertanya, "Siapa?" "Saya khawatir keluarga Sinya telah melakukan kontak dengan tetua kedua dan ketiga. Sudah terlambat bagi kita untuk pergi sekarang." Kun Seng tersenyum. "Jangan lupa, masih ada seseorang di keluarga Versailles. Orang ini dulunya memiliki kekuatan, tetapi untuk membantu keluarga Buddha, kekuatannya ditekan. Bukankah ini kesempatan bagus sekarang?" Laura terkejut. Dia segera mengingat siapa yang dimaksud Kun. Itu adalah kepala nominal keluarga Versailles, Adipati Agung Kadipaten Versailles, Ivan. Kekuasaan Ivan tidak jauh lebih lemah dari sesepuh pertama, namun karena ia masih muda dan tidak memiliki banyak pengalaman di bidang politik, ditambah lagi ia membantu keluarga Buddha, kekuasaannya dipecah dan ditindas oleh sesepuh pertama. Selama periode waktu ini, dia hidup dalam pengasingan dan tidak peduli dengan dunia. Dia telah sepenuhnya menjadi manusia kayu, sebuah hiasan, jadi Laura tidak memikirkannya pada awalnya. Kun menatap Laura dan tersenyum. Akhir-akhir ini Ivan benar-benar diam. Orang-orang sepertinya sudah melupakan keberadaannya, tapi bukankah disinilah dia brilian? Apakah dia benar-benar tidak mempunyai kekuatan sama sekali? Tidak,
Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang, namun belum sepenuhnya dilenyapkan. Dia masih memiliki sebagian dari kekuatannya. Hanya saja dia terlalu banyak bersembunyi akhir-akhir ini, sehingga orang-orang melupakan keberadaannya. Laura berpikir sejenak dan berkata, saya kira begitu. Sejak jatuhnya keluarga Buddha, Ivan bersikap sangat rendah hati. Dia sangat rendah hati sehingga orang-orang melupakannya atau memperlakukannya sebagai hiasan. Jika dia masih memegang kekuasaan, kita bisa membantunya. Dia mungkin bisa naik ke puncak lagi. Itulah yang saya maksud. Sebaiknya kita berpisah sekarang. Nona, tolong jangan tunjukkan dirimu saat bertemu dengan Ivan. Itu terlalu jelas dan terlalu jelas. Saya akan menanganinya. Anda harus pergi dan menemui Tuan Zhaohai sekarang dan menjelaskan situasi di sini kepadanya sehingga dia dapat bersiap. Kun Sheng tersenyum. Lola mengangguk. Oke, aku akan segera pergi. Aku serahkan Ivan pada kakek Kun Sheng. Lalu, dia mengajak Nier keluar. Saat semua keluarga besar di kota Kas mengawasi keluarga Versailles, orang-orang tiba-tiba mengetahui bahwa Laura telah meninggalkan kota dengan kereta, dan langsung menuju Rocky Mountain. Ketika Laura meninggalkan kota, keluarga besar itu menghela nafas lega. Sejujurnya, mereka sudah menaruh dendam pada Laura, tapi mereka tidak berani menyentuhnya. Itu bukan hanya karena dia adalah anggota keluarga penyihir, tetapi juga karena dia memiliki penyihir hitam yang tak terduga di belakangnya. Keluarga besar ini tahu bahwa keluarga Versailles telah mengirim orang untuk menangani Zhaohai. Tidak mungkin bagi eselon atas keluarga untuk menyimpan rahasia apapun. Itu karena mereka tahu bahwa Zhaohai menakutkan. Qialan adalah master tingkat 8 yang terkenal di benua itu. Dia juga merupakan musuh para penyihir hitam, penyihir putih. Dia telah membawa banyak penyihir kuat bersamanya, tapi dalam keadaan seperti itu, mereka telah dimusnahkan tanpa suara. Kekuatan Zhaohai benar-benar menakutkan. Mereka semua tahu tentang hubungan antara Laura dan Zhaohai. Zhaohai telah menyelamatkan nyawa Laura dan kemudian meminta Laura membantunya menjual produknya. Mereka sudah membentuk aliansi. Dalam keadaan seperti itu, menyinggung Laura sama dengan menyinggung Zhaohai, dan Zhaohai adalah penyihir hitam yang tidak ingin mereka sakiti. Orang-orang ini mengira Laura pergi mencari Zhaohai untuk memberitahunya tentang situasi terkini di kota Casar. Mereka tidak khawatir sama sekali. Selama hal itu tidak menghalangi rencana mereka, tidak masalah. Perjalanan Laura keluar kota tidak hanya memberitahu Zhaohai tentang situasi di kota Casar, tetapi juga menarik perhatian keluarga besar. Ini akan memudahkan Kun Sheng untuk mendekati Ivan. Kali ini, Laura bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai kaki Rocky Mountain. Zhaohai juga telah menerima berita itu. Begitu Laura sampai di kaki gunung, warna hijau segera membawanya ke atas gunung. Setelah Zhaohai membawa Laura ke ruang tamu dan duduk, dia tidak berdiri pada upacara dan berkata langsung, Nona Laura, Anda di sini untuk keluarga Versailles, kan? Ku dengar klan Versailles sepertinya sedang dalam masalah. Laura sudah merasakan kemampuan pengumpulan intelijen Zhaohai, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya tersenyum pahit, saya khawatir ini bukan masalah kecil, tapi masalah besar. Ini membuat Zhaohai tercengang. Dia tidak tahu banyak tentang kisah dalam keluarga Versailles. Bahkan Hijau dan Merlin pun tidak tahu. Itu hanya memutuskan pertunangan, lalu kamu ingin membunuh seseorang tapi gagal, kan? Zhaohai bertanya dengan bingung. Apakah ada masalah? Alangkah baiknya jika benar seperti yang Anda katakan, Pak, kata Lola sambil tersenyum pahit. Anda tidak tahu, Tuan, tetapi keluarga Versailles mungkin mengalami perselisihan internal kali ini. Benar-benar? Zhaohai mengerutkan kening. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Lola mengangguk dan berkata, Kuat, patriark keluarga Versailles dulunya memiliki kekuasaan paling besar, diikuti oleh Dewan Tetua. Tujuan dari Dewan Tetua adalah untuk memantau Bapa Bangsa. Jika sang patriark melakukan kesalahan besar, Dewan Tetua mempunyai kekuasaan untuk memakzulkan sang patriark. Namun, kepala keluarga Versailles saat ini, Adipati Ivan, tidak memiliki banyak kekuasaan. Saat Ivan menjadi patriark, dia masih sangat muda. Di sisi lain, Tetua Dewan Tetua, Caesar, telah berada di keluarga Versailles selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Karena kurangnya pengalaman, kekuatan Ivan berkurang banyak.
Belakangan, saya mendengar bahwa Adipati Ivan memiliki hubungan baik dengan keluarga Buddha. Saat keluarga Buddha dalam kesulitan, diam-diam Ivan membantu mereka. Karena itu, kekuatannya berkurang sekali lagi. Sekarang, dia tidak punya banyak kekuatan. Kekuasaan keluarga Versailles terkonsentrasi di tangan 3 tetua Dewan Tetua. Di antara mereka, Kaisar Agung yang agung memiliki kekuatan paling besar, sedangkan tetua kedua Youin dan tetua ketiga Sayes memiliki kekuatan yang sedikit lebih kecil. Lola berhenti dan memandang Zhao Hai. Wajah Zhao Hai tersembunyi di balik jubah ajaibnya, sementara wajah Grim ditutupi oleh baju besinya. Tentu saja, dia tidak bisa melihat wajahnya, jadi dia tidak menyadari ekspresi terkejut di wajah Zhao Hai dan Grim. Hal ini terutama berlaku untuk Grim. Dia selalu membenci Ivan karena persahabatannya dengan ayah Adam. Saat keluarganya dalam kesulitan, keluarga Versailles datang memukul mereka saat mereka sedang terpuruk. Dia mengira Ivanlah yang memerintahkannya melakukan hal itu, tetapi sekarang dia tahu bahwa Ivan telah membayar mahal untuk membantu mereka. Melihat mereka berdua tidak berkata apa-apa, Laura melanjutkan, quote, kali ini, kepala pengurus keluarga Buddha tiba-tiba muncul di kota Kas dan ingin memutuskan pertunangan dengan keluarga Versailles. Caesar melihat bahwa kepala pengurus keluarga Buddha, Grim, sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 8. Dia takut Grim akan menerobos ke level 9 di masa depan dan membalas dendam pada mereka, jadi dia ingin meminta penjaga keluarga, Babhir, untuk membunuh Grim. Namun, dia tidak menyangka Grim memiliki alat sihir kuno, dan Grim benar-benar melarikan diri. Setelah itu, Babhir pergi ke hutan belantara bumi hitam untuk memburu keluarga Buddha, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Hal ini menempatkan Caesar dalam posisi yang sangat pasif. Harus diketahui bahwa merupakan masalah besar bagi sebuah keluarga untuk mengambil tindakan terhadap walinya. Kali ini, Caesarlah yang sangat mendukungnya, namun pada akhirnya tidak berhasil. Ini merupakan pukulan besar bagi Caesar, dan perusahaan perdagangan besar lainnya di kota Casas mengambil kesempatan ini untuk menghubungi Youin dan Sayes. Tampaknya perselisihan internal dalam keluarga Versailles tidak bisa dihindari. Bab 159, Pikiran Zhao Hai. Zhao Hai diam-diam mendengarkan kata-kata Laura. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Dia sangat jelas bahwa jika keluarga Versailles mengalami gangguan internal, seluruh kadipaten Versailles akan berada dalam masalah. Zhao Hai membenci keluarga Versailles, tapi itu tidak berarti dia membenci semua penduduk kadipaten Versailles. Jika dia membenci seluruh kadipaten Versailles, dia tidak akan menggunakan makanan untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, jika keluarga Versailles mengalami gangguan internal sekarang, semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Yang terpenting, masalah ini pasti akan mempengaruhi Laura. Zhao Hai tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Laura. Laura adalah satu-satunya cara untuk menjual hasil panen luar angkasanya. Jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan memiliki siapapun yang bisa dia percayai untuk menjual hasil panen luar angkasanya. Ini akan menjadi pukulan besar bagi Zhao Hai, karena ia membutuhkan uang untuk mengembangkan lahan hitam. Di mana Bof itu? Zhao Hai mendongak dan bertanya pada Laura. Lola berkata, angin Saint Bof. Kudengar dia akan melihat rawa mayat yang busuk. Tapi menurutku dia dalam masalah. Rawa mayat busuk tidak mudah untuk dikunjungi. Zhao Hai tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan senyum. Ia benar-benar tidak menyangka Bof akan pergi ke rawa mayat. Untungnya, dia tidak membiarkan para budak keluar dari ruangan itu. Kalau tidak, Bof mungkin muncul saat dia pergi ke rawa mayat. Lalu, apa maksudmu? Zhao Hai mengangkat kepalanya dan bertanya pada Laura. Laura memandang Zhao Hai dan berkata, alasan utama saya keluar kali ini adalah untuk memberitahu Anda tentang masalah ini sehingga Anda dapat bersiap. Selain itu, Anda harus sadar bahwa orang-orang dari perusahaan perdagangan besar akan mengejar Anda dengan putus asa. Kali ini, kami siap bekerja sama dengan Duk Ivan dan membantu merebut kekuasaan. Di seluruh keluarga Versailles, hanya Duk Ivan yang bersedia bekerja sama dengan kami. Hanya Adipati Ivan yang memiliki hati nurani dan akan peduli dengan kehidupan warga sipil di Kadipaten Versailles. Zhao Hai mengangguk dan berkata, tidak masalah. Jangan khawatir. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda harus datang kepada saya. Benar, saya masih punya lebih dari 1 juta kati beras bambu di tangan saya.
Jika Anda memanggil, Anda bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Laura tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Hai akan memiliki begitu banyak nasi bambu. Itu terlalu mengejutkan. Tentu saja, mustahil bagi Zhao Hai untuk tidak memiliki stok apapun. Sebelum Laura dan yang lainnya mulai menyimpan gandum, Zhao Hai sudah mulai bersiap. Dia telah menabung beras bambu untuk keadaan darurat. Tepatnya, beras bambu tidak hanya berjumlah lebih dari 1 juta kati, tetapi hampir 3 juta kati. Namun, Zhao Hai tidak akan mengeluarkan semuanya sekaligus. Selama itu cukup untuk mereka gunakan, itu akan baik-baik saja. Lola sangat gembira. Maka saya akan berterima kasih di sini, Pak. Kalau kali ini kita kalah, berarti perusahaan dagang besar itu menang. Perusahaan perdagangan besar itu kemungkinan besar akan melepaskan gandum. Jika itu terjadi, Anda tidak perlu menyiapkan terlalu banyak makanan. Zhao Hai tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Jika perusahaan perdagangan besar itu benar-benar membantu tetua kedua atau ketiga merebut kekuasaan, mereka akan menurunkan harga gandum dan melepaskannya. Dengan cara ini, mereka dapat menstabilkan pasar di Kadipaten Versailles dalam waktu singkat dan membantu orang-orang yang mereka dukung mengamankan posisi mereka. Meskipun mereka akan kehilangan sejumlah uang dengan melakukan hal tersebut, selama orang-orang yang mereka dukung mengamankan posisi mereka dapat mendominasi seluruh pasar di Kadipaten Versailles. Pada saat itu, akan mudah untuk mendapatkan uang sebanyak yang dia inginkan. Zhao Hai mengangguk. Oke, Nona Laura. Saya akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda benar-benar mengalami masalah, Anda bisa datang ke Rocky Mountain untuk menemukan saya. Biarpun itu ahli peringkat 9, aku bisa melindungi mereka. Jika Laura memiliki keraguan tentang alat sihir kuno di masa lalu, dia tidak lagi curiga terhadap alat tersebut sekarang. Meskipun dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, orang tidak boleh lupa bahwa Grimm pernah menggunakannya sebelumnya. Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, itu adalah fakta bahwa Grimm telah melarikan diri dari tangan pembangkit tenaga listrik kelas 9. Pada saat yang sama, Laura juga memahami nilai alat ajaib kuno. Dia berdiri dan membungkuk pada Zhao Hai. Laura, terima kasih, Tuan. Zhao Hai tersenyum dan berkata, Nona Laura, saya khawatir Anda di sini untuk menarik perhatian mereka, bukan? Kalau begitu jangan terburu-buru kembali. Tinggallah untuk makan malam. Saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan ikan hinfish favorit Nona Laura. Laura setuju sambil tersenyum. Namun, ini belum waktunya makan. Oleh karena itu, Zhao Hai mengatur kamar untuk mereka beristirahat. Begitu Laura memasuki ruang tamu, Zhao Hai berubah menjadi hijau dan berkata, Kakek hijau, apa pendapatmu tentang ini? Grimm tersenyum dan berkata, kita tidak perlu peduli dengan mereka. Biarkan mereka bertarung. Lagi pula kami tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau perusahaan dagang besar itu berani menyentuh kita, kita tidak perlu sopan. Adapun Zhao Zui dan yang lainnya, beritahu mereka untuk berhati-hati. Jika mereka melihat Bof, suruh mereka segera melapor. Bukankah Bof pergi ke rawa mayat yang busuk? Sudah bertahun-tahun. Bahkan jika peringkat 9 memasuki rawa bangkai, hanya sedikit yang bisa hidup kembali. Jika Bof kembali hidup, kami akan memutuskan berdasarkan situasinya. Jika dia terluka, kami akan membuatnya tinggal di sini selamanya, memotong salah satu pendukung paling kuat keluarga Versailles. Zhao Hai tersenyum. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Tapi apakah menurut Anda apa yang dikatakan Laura tentang Ivan yang membantu kita secara diam-diam itu benar? Grimm berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan besar itu benar. Saya merasa cara keluarga Versailles melakukan sesuatu sedikit berbeda dengan gaya Ivan. Saya pernah melihat Ivan sebelumnya, dan sepertinya dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya selalu merasa aneh, mengapa dia banyak berubah setelah menjadi kepala keluarga. Juga, keluarga kami ditugaskan ke hutan belantara Tanah Hitam alih-alih dimusnahkan oleh para bangsawan agung itu. Saya selalu merasa ada yang membantu kami. Saya khawatir itu hanya Ivan. Haruskah kita membantu Ivan? Zhao Hai bertanya. Grimm tersenyum dan berkata, lebih baik kita tidak terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak, kita akan ketahuan. Sekarang keluarga Versailles sedang berperang secara internal, jika kita terlibat,
Kemungkinan besar keluarga Versailles dan perusahaan perdagangan besar itu akan bergabung dan melakukan serangan balik. Kalian harus tahu kalau identitas kita saat ini adalah seorang penyihir hitam. Kami tidak menyambut orang-orang. Zhao Hai berpikir sejenak dan berkata, itu bagus. Kami hanya akan duduk dan menonton. Identitas kami tidak bisa diungkap, jadi lebih baik jangan terlibat. Bagaimanapun, Ivan memiliki Laura untuk membantunya. Jika Laura dan yang lainnya gagal, kami tidak akan banyak membantu. Grimm tersenyum dan berkata, itu benar. Kami tidak dapat mengungkapkan identitas kami sekarang. Setelah terungkap, tidak akan ada tempat bagi kita di seluruh benua. Untungnya, dengan identitas kami saat ini, orang biasa tidak berani memprovokasi kami. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, maka tidak akan ada masalah. Zhao Hai mengangguk, tetapi bila perlu, kita harus membantu Laura dan yang lainnya. Jika gagal, kami tidak punya tempat untuk menjualnya. Ada banyak hal di dunia ini. Jika kita tidak bisa menjualnya, itu akan sulit dilakukan. Hijau berpikir sejenak. Itu bagus. Jika Laura dalam bahaya, kita bisa membantunya. Bagaimanapun, kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika kami membantu. Zhao Hai mengangguk dan berkata kepada Gelin, kuat, kakek Green, tolong pergi dan jaga Laura dan yang lainnya. Aku akan menelepon nenek Merlin dan memintanya menyiapkan makan siang. Juga, beritahu Zhao Zui dan yang lainnya tentang berita tentang Bob. Gerlin mengangguk dan berbalik untuk pergi. Zhao Hai pergi ke Subuang dan mengirim Merlin, yang sedang mengajar para budak, keluar dari Subruang. Dia memintanya untuk menyiapkan makan siang dan juga memberitahu Zhao Zui tentang berita Bob agar mereka lebih berhati-hati. Meskipun para Buddha sedikit tertekan ketika mereka pertama kali memasuki ruang angkasa, mereka sekarang jauh lebih baik berkat kelinci bermata biru di tangan Zhao Hai. Kali ini, Zhao Hai menyiapkan hidangan daging untuk setiap makan di ruang tersebut. Perlakuannya jauh lebih baik daripada saat mereka berada di luar ruangan, dan emosi para budak perlahan menjadi tenang. Selain itu, Zhao Hai telah berjanji kepada mereka bahwa barang-barang yang telah dialokasikan masing-masing sebelumnya akan dikembalikan kepada mereka ketika mereka meninggalkan ruangan, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Dia juga meminta Merlin dan yang lainnya untuk mengajari para budak ini cara membaca. Baru pada saat itulah para budak ini pulih. Ketika Merlin mendengar bahwa Zhao Hai memintanya menyiapkan makan siang untuk Laura, dia sangat senang. Menurutnya, Laura adalah istri yang dipilihnya untuk Zhao Hai. Semakin sering dia datang, semakin baik. Akan lebih baik jika dia datang setiap hari. Zhao Hai melihat penampilan Merlin dan juga sangat tidak sabar. Setelah membiarkan Merlin keluar, dia hanya diam di ruangan itu dan bersiap untuk keluar ketika tiba waktunya makan. Reaksi Zhao Hai membuat Meg menghela nafas lega. Dia sangat takut Zhao Hai juga ingin bersama Laura, dan kemudian meninggalkannya. Zhao Hai tidak mengajari para budak cara membaca. Sebaliknya, dia membiarkan mereka beristirahat. Dia, Meg, dan si bodoh duduk di aula kosong di sela-sela dan memberitahu mereka berita yang baru saja diberitahukan Laura kepadanya. Meg dan yang lainnya tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga tahap ini. Sebelum Zhao Hai selesai, orang bodoh itu tertawa dan berkata, bagus, bagus untuk bertarung. Semakin banyak mereka bertarung, semakin menguntungkan kita. Biarkan mereka bertarung. Saat mereka berkelahi, mereka tidak akan punya mood untuk memedulikan kita, dan kita akan lebih aman. Meg lebih memikirkan hal lain. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, Tuan Muda, jika Grand Duke Ivan benar-benar membantu kami dalam kegelapan, apakah pertunangan Anda dengan keluarga Versailles masih berlaku? Zhao Hai tersenyum. Itu tidak mungkin. Ini sudah berakhir. Ini tidak akan berhasil lagi. Sekalipun Ivan benar-benar membantu kita, kita akan mencari kesempatan untuk membantunya atau berhenti menyerang mereka. Selain itu, saya mendengar Putri Ivan memiliki reputasi buruk di Kadipaten Versailles. Keluarga Buddha kami tidak menginginkan sampah seperti itu. Meg kecil kami 1000 kali lebih baik daripada Putri Ivan. Bab 160, Permusuhan. Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai berbicara kepada Meg dengan nada menggoda. Dia tertegun sejenak, lalu tersipu dan berkata, Tuan Muda mengolok-olok saya. Zhao Hai terkekeh, tapi diam-diam dia merasa lega.
Meskipun dia adalah seorang otaku dan belum pernah menjalin hubungan, dia bukanlah orang bodoh. Dia menyadari bahwa Meg tampaknya memiliki kesan yang baik terhadapnya, dan setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dia juga memiliki kesan yang baik terhadapnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu hari ini adalah untuk melihat reaksinya. Jika dia tidak marah, itu berarti dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia tidak salah. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ini adalah pertama kalinya orang bodoh dan yang lainnya mendengar Zhao Hai mengatakan hal itu tentang Meg. Mereka saling memandang dengan bingung, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Wajah Meg memerah, tapi diam-diam dia bahagia. Hatinya sudah lama terikat pada Zhao Hai. Namun, Zhao Hai selalu acuh tak acuh, jadi dia tidak berani menunjukkan perasaannya. Dia hanya bisa diam-diam merawat Zhao Hai di belakang punggungnya. Meskipun kata-kata Zhao Hai hari ini tidak istimewa, itu membuat Meg sangat senang karena Zhao Hai juga memujinya. Dipuji oleh orang yang disukainya, meski dengan nada bercanda, tetap saja membuat jantung gadis muda ini berdebar kencang. Zhao Hai tidak terlalu menggodanya. Dia tahu bahwa dia pemalu, dan jika dia mengatakan lebih banyak lagi, dia mungkin akan lari karena malu. Lagi pula, dia tidak ingin menjadi orang yang berlidah halus. Itu bukan karakternya. Setelah tiba dengan mereka sebentar, Zhao Hai mengeluarkan Meg dari media ketika dia merasa sudah waktunya. Laura pernah melihat Meg sebelumnya, dan jika dia tidak melihatnya hari ini, dia akan curiga. Jadi, Zhao Hai masih mengeluarkan Meg dari medium, sementara si bodoh dan yang lainnya tetap berada di medium untuk mengurus para budak. Setelah Meg selesai memasak, dia memberi mereka makanan. Ketika Laura dan Nier tiba di restoran, Zhao Hai dan yang lainnya sudah menunggu mereka di sana. Laura berkata kepada Zhao Hai, saya sudah membuat Anda menunggu lama, Pak. Saya sedikit lelah karena naik mobil tadi, jadi saya tertidur tanpa menyadarinya. Zhao Hai tersenyum, tidak apa-apa. Saya baru saja tiba. Silakan duduk, Nona Laura. Buatlah diri Anda seperti di rumah sendiri. Ya, jawab Lola dan duduk. Saat ini, Merlin dan Meg juga membawakan hidangan yang telah mereka siapkan. Green sudah duduk di samping Zhao Hai. Makanan hari ini sebagian besar adalah roti. Hidangannya banyak, tapi kebanyakan sama dengan yang pernah dimakan Laura sebelumnya. Laura sedang menikmati makanannya. Hidangan ini hanya bisa disantap di restoran Zhao Hai. Dia tidak akan bisa memakannya di rumah, bukan hanya karena dia tidak punya bahannya, tapi juga karena dia tidak tahu cara memasaknya. Laura tidak tahu apakah dia sedang berhalusinasi, tetapi dia merasa bahwa pelayan Zhao Hai sedang menatapnya dengan sikap bermusuhan. Juru masak Zhao Hai juga menatapnya dengan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, membuatnya merasa tidak nyaman. Karena perasaan ini, Laura pergi setelah makan. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang Zhao Hai menjadi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Laura mengerutkan kening saat dia duduk di bagasi mobil. Dia bingung. Nicole memandang Laura dan tertawa. Nona, apakah Anda memperhatikan? Pembantu tuan sepertinya sangat memusuhi Anda. Laura tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Nier dan berkata, kamu juga bisa mengetahuinya. Saya pikir itu hanya imajinasi saya. Apakah aku menyinggung seorang pelayan yang baik? Atau apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak bahagia? Nona, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Tidakkah kamu melihat cara pelayan itu memandang tuan? Bahkan aku tahu dia jelas-jelas memperlakukanmu sebagai saingan cinta. Terlebih lagi, juru masak tuan terus memandangi Nona, dan bahkan pantat Nona dari waktu ke waktu. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada pepatah di masyarakat yang mengatakan, pantat yang besar baik untuk melahirkan. Hehe, aku khawatir juru masaknya sedang melihat Nona untuk melihat apakah dia baik untuk melahirkan. Laura tertegun sejenak sebelum dia mengutuk, gadis bodoh, kamu selalu berbicara omong kosong. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Sepertinya aku perlu mencari seseorang untuk menikahkanmu. Nier tersenyum. Jangan marah, Nona. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu terlihat sangat mudah untuk melahirkan. Setelah mengatakan itu, dia terkikik. Namun, hati Laura agak aneh. Dia adalah seorang pengamat. Ketika dia melihat cara Meg dan Merlin memandangnya, dia tidak terlalu memikirkannya.
Dia hanya berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan yang memprovokasi Zhao Hai. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Nicole dan mengingat cara Meg dan Merlin memandangnya, itu benar-benar seperti yang dikatakan Nicole. Pikiran Nicole murni, sehingga dia bisa bergaul dengan binatang. Demikian pula, dia juga sangat peka terhadap perubahan pikiran seseorang. Sehingga dia tahu mengapa Meg dan Merlin memandang Laura dari waktu ke waktu. Laura, sebaliknya, berpikir keras. Dia benar-benar tidak tahu apakah Meg menganggapnya sebagai saingan cinta karena kesalahpahamannya sendiri, atau karena Zhao Hai. Jika itu hanya kesalahpahaman, maka tidak apa-apa. Tetapi jika itu karena Zhao Hai, maka segalanya akan menjadi sangat serius. Itu berarti Zhao Hai Seng telah menunjukkan bahwa dia menyukainya di depan Meg dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, wajah Laura tidak bisa tidak memerah. Dia seharusnya merasa tertekan dengan pikiran Zhao Hai. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak merasa tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa malu dan sedikit senang. Laura adalah orang yang sangat tenang. Kun telah mengajarinya untuk bersikap tenang ketika dia waras. Itu adalah kebutuhan paling mendasar dari seorang pebisnis. Dia segera menyadari bahwa emosinya tidak benar, dan dia segera mulai merenungkannya. Akibatnya, dia semakin pusing. Pada akhirnya, dia berpikir sampai kepalanya pusing, tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan berhenti memikirkannya. Namun, kejadian ini telah menanamkan benih dalam suasana hatinya. Ketika dia kembali ke rumah, Kun Seng juga telah kembali dan sedang minum teh di ruang belajar. Saat Laura memasuki ruang belajar, dia memberi isyarat kepada para pelayan dan berbisik kepada Kun Seng, "Kakek Kun Seng, bagaimana kabarnya?" Kun Seng tersenyum. Itu sukses. Ivan memiliki kekuatan di tangannya, dan itu tidak kecil. Sebagian besar tetua di keluarga Versailles adalah bawahannya. Dia meminta para tetua untuk bersembunyi darinya karena dia menginginkan kesempatan. Kini, peluang telah tiba. Yang terpenting, Anda tidak bisa membayangkan siapa yang ada di belakangnya. Salah satu dari dua penjaga keluarga Versailles, pedang suci kekacauan primordial, adalah kakek buyut Ivan. Laura linglung sejenak, lalu dia sangat gembira, itu hebat. Dengan dukungan seperti itu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Ngomong-ngomong, Sword Saint Purba adalah kakek buyut Ivan, jadi kenapa dia tidak membantu saat Ivan sedang dikendalikan? Juga, meskipun Ivan mengetahui hal ini, bukankah Caesar dan para tetua lainnya mengetahuinya? Orang macam apa yang merupakan pedang suci kekacauan primordial? Kun Seng bertanya sambil tersenyum. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Ini juga merupakan pelatihan untuk Ivan. Tanpa pelatihan ini, dia tidak akan bisa menjadi seorang patriark yang berkualitas. Selain itu, keluarga Versailles memiliki aturan bahwa hanya kepala keluarga yang dapat melihat informasi penjaga keluarga. Tidak ada orang lain yang diizinkan melihatnya. Oleh karena itu, Caesar dan yang lainnya tidak mengetahui identitas pedang suci primordial. Perlu diketahui bahwa Sword Saint Purba telah memasuki level 9 sebelum BoF, beberapa dekade sebelumnya. Satu-satunya orang yang mengetahui identitasnya adalah Ivan. Laura berdiri dengan gembira dan terus berjalan di tanah. Sambil berjalan, dia berkata dengan semangat, bagus sekali. Dengan kekuatan seperti itu, masalah ini pasti akan berhasil. Kakek Kun Seng, apa yang akan dilakukan Adipati Agung Yuan? Kun Seng tersenyum. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami biarkan saja mereka memainkan permainannya. Jika keluarga besar ingin menggulingkan tetua agung, mereka harus menaikkan harga makanan. Jika tetua agung tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dia harus mundur. Namun, jika mereka ingin menaikkan harga pangan, mereka harus melalui kami terlebih dahulu. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, mereka mungkin mendatangi kita dan bertengkar dengan kita atau bahkan mengancam kita. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk meminta Tuan Zhao Hai bekerja sama dan menaikkan harga makanan terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan memaksa tetua pertama untuk mundur, dan Ivan akan keluar terlebih dahulu. Dengan kerja sama kita, harga pangan akan segera turun. Dengan bantuan pedang suci primordial, Ivan akan menjadi kepala keluarga. Namun, kami masih membutuhkan makanan. Tahukah Anda, akan banyak orang yang membeli makanan saat harga pangan naik turun, jadi kita perlu menyiapkan lebih banyak makanan, meskipun kita harus membelinya dengan harga tinggi atau menjualnya dengan harga rendah.
Laura tersenyum dan berkata, ini juga suatu kebetulan. Saat saya pergi ke rumah Tuan kali ini, Tuan memberitahu saya bahwa dia memiliki lebih dari 1 juta kati makanan di tangannya. Selama kita menggunakannya, kita bisa pergi dan mendapatkannya kapan saja. Hehe, mungkinkah Pak sudah memikirkan hal ini sejak lama? Kun Seng tercengang. Dia memandang Laura dengan bingung dan bertanya, Nona, maksud Anda selain persediaan makanan normal, Tuan dapat mengambil 1 juta pon makanan lagi? Lola menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir ini lebih dari itu. Pak bilang dia masih punya lebih dari 1 juta kati. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi menurut saya tidak akan berkurang. Setidaknya harus ada 1,5 juta kati. Kun Seng tercengang, mengambil lebih dari 1 juta kati biji-bijian sekaligus. Dan itu berdasarkan pasokan harian sebesar 350.000 kati. Ada berapa wilayah? Laura memaksakan senyum. Dia juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bertanya. Zhao Hai memiliki terlalu banyak rahasia yang dia tidak bisa ketahui. Dia bahkan belum pernah melihat wajah Zhao Hai, apalagi menanyakannya. Setelah beberapa saat, Kun Seng menghela nafas panjang dan berkata, kuat, tidak peduli apa, sekarang kita sudah punya makanannya, bagaimana dengan ini? Setelah orang-orang dari perusahaan dagang besar datang mencari kami, Anda akan segera pergi ke tempat Tuan dan menjelaskan masalah tersebut kepadanya. Tolong bantu kami dengan ini. Lola mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Saya tahu Anda tidak tahu banyak tentang keluarga Versailles. Namun, hal-hal ini tidak penting bagi Anda. Saya pikir Anda akan membantu saya. Kun Seng mengangguk dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Selama kita berhasil kali ini, Kadipaten Versailles akan menjadi milik kita. Laura juga melihat keluar jendela dengan mata cerah dan ekspresi gembira.